99% startup Indonesia berakhir gagal. 99% serius. Serius? Berarti tinggal sisa 1% doang yang sukses. Tadi ngomongin soal privilege nih, ada nama-nama kayak Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Itu mereka jadi gede kayak begini karena privilege nggak? Jadi kita kalau bicara tentang privilege atau kagak, sebetulnya orang kaya bisa miskin kok. Orang miskin bisa kaya juga. Yuk kita bersuara. Menggunakan mindset karyawan untuk membuat bisnis adalah penyebab kegagalan banyak bisnis baru. Karena pembisnis punya mindset berbeda dengan karyawan. Nggak ada pembisnis baru yang kerja 8 jam sehari. Mau bisnis, ubah mindset Anda. Oke, ini Coach Yudi Chandra ya. Yes, Dibikin bulan Juni 13, tanggal 13 ya maksudnya. Tadi dibilangnya mau bisnis, ubah mindset Anda gitu. Betul. Jangan mindset karyawan. Yes. Emang mindset karyawan apa? Wah, kalau bicara mindset karyawan itu gini ya. Apa? Saya dulu juga pernah jadi karyawan. Berapa tahun jadi karyawan? Lumayan sih, 2-3 tahun deh. 3 tahun doang. Berarti belum nempel mindsetnya kan? Tapi kan gaul sama mereka, gaul sama karyawan. Oh, oke. Iya. Jadi mindset karyawan gimana? Kalau mindset karyawan nih salah satunya, setiap bulannya kita udah pasti dapat sesuatu. Oke. Ya kan, gaji kan udah pasti rutin tuh. Oke. Tenang, no problem, ya kan. Satu, Yang gaji. penting gaji udah pasti Oke, security. terus? Asal datang kerjain tugas dari atasan, kemudian kalau bisa cari muka sedikit. Cari muka. Terus? Ya kan. Kemudian ya udah aman deh. Jam Setiap 5 bulan pulang? dapat. Jam 5 pulang. Oh. Jam 5 kurang 5 menit udah siap Udah dulu siap-siap. dong. Iya dong, bener gak? Ya kan? Supaya pas jam 5 thanks shoot. Pas kita lihat langsung. teng, ya udah. Itu cabut deh, itu cabut. Mindset karyawan Mindset ya. karyawan. Oke, pulang tepat waktu, tapi datang belum tentu tepat waktu ya. Harus dong, kalau nggak kena Harus denda. apa, Kan ya? ini Mas udah Oke. pakai apa namanya? Fingerprint, bener. Oke. iya kan? Oke. Tapi abis fingerprint, ya udah. Keluar lagi, Bisa makan ngopi bakmi lagi, dulu, rokok ya kan? dulu. Kopi dulu, gorengan tuh biasa. Gue suka banget gorengan tempat kantor. Ngaku lu dulu gitu juga nggak? Ya, pernah. Kalau nggak ngapain ngomongin Oke. tentang mindset karyawan Mindset karyawan kan? nih, gaji, cari muka, pulang tepat waktu, jam datang tepat, terus apa lagi? Terus udah pasti, yang pasti satu lagi nih gini. Yang pasti gaji bulan ini nih, itu habis buat bulan lalu. Nah, Iya. biasanya Kredit, gitu. kartu kredit, kartu ngutang. kredit, iya dong. Kan mesti kelihatan keren juga. Apalagi kalau di daerah-daerah yang banyak gedung-gedungnya itu tuh. Terutama yang di gedung-gedung gede. Iya dong. Kan Kenapa eksis. harus keren ya? Iya, uang habis buat apa? Ngafe. Padahal sekali kafe itu kopi yang paling murah aja 40.000 Iya. sehari. Lumayan. Dan nggak cukup itu doang. Oh iya dong, kan mesti eksis. Waduh. gitu. Harus eksis dong. Ya. Oke, ngopi, eksis. Terus penampilan juga harus oke Harus gitu oke ya. dong, malu dong kalau enggak. Iya. Jadi abis lah gaji itu numpang lewat permisi. Permisi gitu. Bagus kalau ada yang dimisiin, ya kan? Permisi numpang lewat gitu. Buat Udah. bulan depan. Ya. Oh, itu mindset karyawan. Nah, balik lagi ke yang tadi. Oke. Supaya nggak mindset karyawan tapi mindset pebisnis. Tadi kan dibilangin ubah mindset Anda. Jadi gimana? Nah, kalau kita bicara mindset pembisnis ya, kenapa sih saya bilang mindset karyawan nggak bisa jadi bisnis? Susahnya gini, yang normal itu kan kalau dapat gaji tiap bulan kan aman, cari aman. Kalau mindset pembisnis itu harus dikit gila. Gila dalam arti? Gila dalam arti gini, bulan depan nggak tahu loh dapat berapa, ya kan? Nggak pasti loh dapat berapa. Iya. Anak istri nggak tahu loh makan apa, apalagi kalau pas baru kita buka. Kemudian, tapi yang pasti apa? Kita harus bayar gaji karyawan itu harus pasti loh. Coba waktu saya pas jadi karyawan, bukan hanya telat doang, ya kan? Komisi dipotong aja muka udah, Iya. wah, Iya, bener-bener. ya kan? Udah mikirin mau resign nih, mau resign. Iya, bener gak? Waduh, potong gitu. Padahal ya bisnis kita lihat namanya contoh mau era pandemi kayak era krisis kayak era apa, karyawan nggak pusing loh. Yang penting saya setiap bulan harus dapat. Kenapa? Masalahnya ngomongnya sama bos apa? Masalah perut bos, masalah Iya, perut, iya, ya kan? iya. Habis gimana anak-anak begini? Iya.
sebagai pembisnis ya harus mentingin karyawan dulu. Masalah perut sendiri Ntar ya, dulu ntar gitu. dulu deh. Abis Oh, gimana? Karyawan kita harus bayarin. Oke. Gaji harus jalan terus tuh. Omset mau nggak ada omset kek, mau pandemi kek, mau pandemo kek, ya kan? Mau demo di jalanan terus Mau duit menerus habis kek, 1M kek, Iya. 100 juta kek gitu. tetap harus. Oke. Nah, itu kan agak mindset gila, kan? bisnis Mindset gitu. bisnis. Kalau belum siap punya mindset kayak gitu, jangan punya pemikiran jadi pebisnis gitu. Belum lagi karyawan 8 jam kelar, jam 5 tank pulang. Biasanya ya. Iya. Biasanya ya. Pembisnis kalau jam 2 pagi ada masalah, ya bangunlah. Nasib. Sabtu Minggu ada masalah, saya lagi jalan mau ke puncak nih. Iya. Ibaratnya mau holiday sama anak-anak hari Sabtu. Ditelepon, "Bos, bisa meeting nggak?" Ya balik lah. Sorry ya bilang sama anak-anak, aduh maaf nggak jadi ke taman sesuatu gitu. Tapi ya udahlah ya. Ya udah kita balik, udah langsung putar balik. Oke. Sabtu Minggu no problem. Oke. Tanggal merah buat saya setiap hari tanggal merah. Tiap hari tanggal Setiap merah. hari tanggal merah. Setiap hari kerja. Oh. Tapi kan have fun. Oh, oke. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya banyak kan ya anak-anak muda gitu, milenial, Gen Z. Itu udah nggak mau, pokoknya gue pengen bisnis gitu. Oh, yes. Itu udah benar nggak pemikiran kayak gitu? Sebetulnya bener. Tapi ada tapi. Gini, jadi maksudnya kalau kita bicara tentang hidup ya, itu kan cuma 2 pilihannya. Satu, mau bangun mimpi sendiri atau mau bangun mimpi orang. Oke. Kalau bangun mimpi sendiri ya udah bikin bisnis sendiri, punya tujuan yang jelas, mau ngapain gitu loh. Kalau kita udah tahu benar-benar kita punya mimpi ya. Oke. Atau yang satu lagi ya udah kita kerja, bangun mimpi orang. Iya. Ya. Jadi Itu karyawan berarti nih. menjadi karyawan itu membangun mimpi orang. Iya dong, udah pasti dong. Bangun bosnya punya mimpi. Oke. Setuju nggak? Iya. Jadi Bisa bener. juga dia punya mimpi punya cicilan rumah. Kekecilan mimpinya Kekecilan berarti. deh, kurang gede gitu ya. Kekecilan mimpinya. Oke. Kalau mindset pembisnis kan nggak mungkin cuma mikir mau nyicil rumah doang, mau gedein bisnis dong. Kalau bisa sekelas gue. Nih, Apa nih nih? di kompas.com nih. Memiliki bisnis sendiri memang jadi impian banyak orang muda ya saat ini. Hal Oke. itu terbukti dari survei terbaru yang dilakukan di Asia Pasifik menemukan 72% Gen Z dan milenial bercita-cita ingin memiliki bisnis sendiri. Ya. Nah, sampai di situ iya ya. Yes. Bercita-cita, tapi untuk mewujudkan itu paling 72% itu mewujudkan semua atau tinggal Saya bilang mungkin ya ada setengah juga bagus yang mewujudkan ya. jadi cita-cita sih emang gede, mereka pengen bisnis sendiri ya. Ya, mungkin aja karena ada yang bilang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Oke. Pembisnis itu kan kelihatannya keren. Iya. Katanya Iya keren, dong. Weh, gitu. nih lihat nih depan gua nih. Weh, thank you. Perlente necis gitu Necis. kan, kayak abis disetrika Wow. 10 kali. Gitu kan 10 kali. Abis Gosong dong. Gosong dong. Bener ya. Kelihatannya keren jadi pembisnis. Maksudnya uangnya banyak gitu. Bener gak? Mobil Mau bagus, kemana-mana. rumah gede Iya, gitu kan. bisnis kayaknya autopilot, uang jalan sendiri. Iya. Bener, itu buat pembisnis yang sukses. Tapi kalau baru pas mulai bisnis gimana? Pas baru mulai melangkah sesuatu gimana? Berdarah dulu di situ. Oh, bukan berdarah-darah lagi, tuh kayak ngurusin bayi. Bayinya nangis kapan kita nggak tahu kan? Iya. Ya udah. Nah itu pembisnis. Oke. Kadang-kadang kita tidur cuma berapa? 3 jam sehari. Kalau mau customer komplain kapannya mesti diangkat dong. Itu pembisnis. Kalau kagak nanti kabur customer. Udah tinggal 1 lagi. Aduh, gimana? Iya. Belum lagi kita mesti ngurus uang. Iya. Keuangan kita mesti beres. Kita Karyawan, juga uang keluarga, Iya. bisnis jadi gede juga gitu. Terus ya. kita hire karyawan terus menerus. Ah. Dari mana duitnya? Kalau baru mulai. Nah itu, kalau baru mulai bisa nggak orang milih setelah kuliah langsung jadi pebisnis atau jadi karyawan dulu gitu supaya ada pengalamannya gitu. Tergantung bapaknya. Oh iya. Ya dong. Kalau bapaknya udah banyak duit atau istrinya, sampai calon istrinya ya mau modalin ya monggo jadi pebisnis langsung. Habis Itu kan lulus langsung. privilege ya, Oke. itu privilege ya. Tapi tetap harus ngerti banget secara detail. Jangan langsung tiba-tiba, wih kita taruh jadi direktur. Bisnis prosesnya nggak paham, ya hancur. Yang nggak ada keluarganya something yang
ya duitnya juga pas-pasan gitu, ya tapi pengen bisnis langsung, bisa nggak? Kumpulin uang dulu. Tetap Iya jadi dong. karyawan dulu? Ya kumpulin uang. Kumpulin uang caranya? Ya bisa kalau kita bicara bisnis kan bisa aja. Mau contoh nih, saya kuliah kerjain itu kayak laporan orang lain kayak dibayar, itu kan Oke. bisa ya sebetulnya ya. Ya contohnya ya. Atau bikinin website kayak kan lagi Pokoknya banyak tuh nerima duit dulu gitu ngerjain ya. sosmed orang kayak. Oh, Ya iya, itu iya, bisa. iya, iya. Kerja ya sama aja. Bisa juga gitu. Tapi tergantung Anda punya skill apa, balik-balik gitu. Oke. Kalau mau saya ada skill, saya jago foto, ya cobalah cari freelance foto-moto. Ya kan, banyak kan sekarang yang wedding atau jadi MUA lah atau apalah, itu kan bisa dikerjain sebetulnya. Sebenarnya bisa, Iya. apapun sesuai skill kita. Apapun juga, Oke, iya. yang penting ngasilin duit dulu. Iya dong, yang penting dapat duit dulu. Karena duit buat duit. Iya. Iya, money make money. Iya, Nah, kita ngumpulin kecil-kecil dulu, Oke. baru kita modalin bikin bisnis. Oke. Contohnya yang lebih besar, ketika reputasi kita lebih besar, kita udah tahu nih masalah bisnis ini. Apa sih masalahnya di bisnis kafe gitu contohnya. Orang kan akhirnya kepingin bisnis kafe kopi gitu kan. Nah, nggak bisa kalau mamanya kita nggak pernah tahu gimana bisnis kafe itu sendiri. Oke. Jadi gini, orang bisa masak, belum tentu bisa buat restoran loh. Iya. Orang benar. jadi barista, Benar. belum tentu bisa buat kafe loh. Iya. Karena yang mereka tahu kan produknya doang. Mereka nggak tahu ngejalanin bisnisnya. Mereka nggak tahu ngatur karyawannya. Mereka nggak tahu gimana cara ngatur cash flow dan lain-lain. Itu mereka nggak tahu cara marketingnya. Banyak banget deh, banyak banget. Banyak banget yang harus mereka pelajarin dulu. Iya. Tadi ngomongin soal privilege nih, ada nama-nama kayak Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, itu mereka jadi gede kayak begini karena privilege nggak? Kalau buat saya sih gini ya. Kalau bicara privilege itu kita bicara tentang si Elon itu sebetulnya backgroundnya kayak gimana sih? Tapi pertanyaannya, dia itu dulunya walaupun dia dapat privilege contohnya, dia itu sekaya apa dulu dan sekarang sekaya apa? Itu dong yang harus dibandingin dong. Hasil tenaga dia gitu. Iya. Oke. Jadi contoh kalau mau kita bicara dulu ayahnya tukang ojek gitu. Tiba-tiba bisa punya toko bakmi 10. Itu kan keren, setuju ya? Tapi kalau mamanya dia mulainya dari dia udah punya toko bakmi 10, akhirnya punya toko bakmi 15, ya biasa aja kali ya. Ya. oke, Tapi kalau kita bicara Elon Musk, orang tuanya memang sebetulnya setahu saya udah cukup kaya. Tapi dia dididiknya, wah gokil. Dididik keras banget. Tapi kalau kita lihat dari titik awal dia dengan titik dia sekarang, itu jauh. Oke. Jauh banget. Jadi kalau mau dibilangin privilege, yes. Tapi pertanyaannya, berapa banyak sih orang yang sebetulnya dari awal udah dapat bisnis gede, tapi bisnisnya bukan naik tapi turun? Ada juga yang punya privilege nggak dipakai juga ya, malah buat seneng-seneng doang. Itu juga banyak banget. ya. Berapa banyak sih bisnis keluarga bangkrut? Oke. Yang kita udah nggak, kita yang sudah berdiri sejak tahun berapa kan ada tuh, iya kan? Itu udah berdiri aja, ya kan sekarang habis berdiri pegel deh, ya kan tutup, kan ada banyak. Berapa banyak sih bisnis gede yang dulu raksasa tiba-tiba sekarang udah tutup, banyak banget. Oke. Jadi kita kalau bicara tentang privilege atau kagak, sebetulnya orang kaya bisa miskin kok, orang miskin bisa kaya juga. Tapi pertanyaannya ada di mindset, di polanya, pola keuangannya. Mindset ya. Iya dong. Oke. Ini ngomongin soal Elon Musk, jadi pengen lihat yang video. ini lucu banget asli. Kalau ini bikinnya gimana sih? Beneran kayak Elon Musk yang ngomong loh, asli nih. There's one guy from Indonesia I know that can help maximize your wealth and business. He also can rate people like a book. His name is Coach Yudi. itu bikin sendiri apa gimana, Coach? Ini ada aplikasi. Now, dan sebetulnya aplikasinya saya tulis di situ, ellentalks.com. Oke. Iya, dan buat saya kita harus fake it till you make it. Fake it till you make it. Fake it till you make it. Kamu merasa kayak gitu juga? Saya ngerasa kayak gitu juga. Saya mau banget suatu saat Elon Musk bisa endorse saya. Oh, Iya dong. Oke. Dan belum ada orang di Indonesia yang benar-benar di-endorse sama Elon Musk. Endorse dalam bentuk apa misalnya? Di sini dia bilang, saya tahu satu laki-laki di Indonesia yang jago banget untuk ngajarin bisnis. That's what I want. Oke. That's what I want gitu. Oke. Dan untuk membuat itu reality,
buat dulu aja gitu loh. Nanti pas itu kejadian ya, Mm. bisa dilihat tuh tahun segini nih gue bikin Gue kayak gini. bikin nih kayak gini, bener. Oke. Nah misalnya buat anak-anak muda nih, kepingin bisnis fake it till you make it-nya apa nih misalnya fake it-nya, tolong misalnya dia pengen bikin bisnis yang gede, apa dari startup dulu misalnya, apa contohnya fake it dulu. Gini, yang penting tantangan utama anak muda kalau saya lihat ya, yang lebih muda ya, kita masih muda juga ini. Iya terus. Mimpi gede berani nggak? Contoh mimpi gede tuh apa? Mimpi gede dalam arti kata, oke, saya pengen bikin bisnis kelas dunia nih, contohnya. Atau saya di kasus saya pengen menciptakan 100 juta miliarder di dunia. Mimpi gede dulu. Sama kayak Soekarno pernah bilang, Presiden Soekarno. Mimpilah setinggi langit. Iya. Minimal jatuhnya di genteng. Itu buat saya kena banget. Nah, anak muda, milenial harus berani mimpi. Mimpi dulu deh. Mimpi yang gede. Kadang-kadang nggak berani mimpi gitu loh. Karena aduh, mimpi gue kegedean. Ntar nggak tercapai gue sakit gitu kan. Pedih gitu loh. Nah, kalau mimpi aja nggak berani, apalagi action, lebih pedih kok. Oke. Mimpi aja Nggak nggak berani. berani. Gimana actionnya, gimana tindakannya? Oh, oke. Karena segala sesuatu kan dimulai dari mimpi. Orang berani terbang ke bulan, mimpi. Karena ngelihat burung terbang, pengen terbang, bikin pesawat terbang. Ngelihat kuda, pengen punya sesuatu yang lebih cepat dari kuda, akhirnya bikin mobil. Segala sesuatu itu dimulai dari mimpi, dan modal kita sebagai pengusaha, modal kita sebagai manusia ya otak, ya dipakai lah. Oke. Mimpi aja nggak berani gitu ya. Iya, mimpi aja nggak berani. Kan netizen plus 62 kan kejam-kejam tuh, pedes-pedes tuh jempolnya. Mimpi lu ketinggian lo, gini gitu kan pedes banget gitu. pedes. Tapi itu berarti apa? Jangan mikirin omongan orang. Nah kan saya udah bilang, jadi pembisnis harus sedikit gila. Diamin aja. Kita mau bisnis, kita udah tahu, kita mau sukses, ya kan bakal banyak kok yang bilang gitu, yang nyinyir, santai aja. So what gitu loh, gitu. Oke. Iya banyak. Harus itu tuh harus dipegang juga tuh. Iya, So memang what contoh. gitu loh. Contoh. Kerja nih, habis kerja, Sabtu Minggu bikin bisnis lagi. Fotografer freelance, contoh ya. Atau ngapain kayak, atau masih ngedit di rumah. Teman-teman kan banyak ya tuh yang bilang, ngapain yuk kita ngafe aja, yuk kita hangout yuk guys, yuk kita healing. Lu nyari duit melulu lu gitu. Lu kerja mulu, ngapain, ya kan? Ya kita mah harus berani sedikit gila. Lu masih belum punya pacar umur segini, ya kan? Ya harus sedikit gila. Ngomong belum punya pacar nih, orang teman-teman di sini nih pada pedih juga tuh. Pedih, ya kan? Lu jomblo akut lu gitu, ya kan? Tapi kalau kita pikirin jomblo akut, ya udah sowot gitu loh. Kita umur 20 jomblo, umur 25, umur 30 jadi pembisnis, pilihan jauh lebih banyak, guys. Santai aja, level kita naik. Sekarang kantong pas-pasan. Ini maaf kata ya, naik sepeda lah ya. Sepeda motor apa kagak. Sepedanya Brompton, nggak pas-pasan gitu. Pas-pasan, ya kan? Namanya contoh simpelnya gini, angka kita 5. Kita bisa dapat pasangan angkanya berapa sih? Ya 5 juga lah. Yang angka 7, angka 8, kita semua bisa ngelihat doang pengen gitu. Tapi mereka mana mau sama kita. Kan ada juga yang angka 7, angka 8 yang ngejar mereka. Nah, kalau kita bisa menaikkan tingkat ekonomi kita dari angka 5, contohnya dari naik motor, naik mobil gitu. Kan kita pilihan lebih banyak karena kita lebih di atas. Iya. Buat saya mendingan jadi jomblo akut sementara. Udah jadi pembisnis sukses, baru ya kan pilihannya banyak, cari yang kita mau. Udah desit, udah naik level. Iya, ngomong ke situ mah gampang ya. Tapi sekarang gimana nih? Gimana nih buat Pernah jadi jomblo akut. Tapi sekarang kan tuh. Bagus kan? Bagus. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ini, banyak juga kan teman-teman milenial yang gajinya aja masih UMR gitu loh. Pengen bisnis. Tadi gaji numpang lewat aja permisi gitu. Sekarang pengen bisnis, gimana caranya cari jalan keluar supaya bisa bisnis dengan gaji UMR? Nah, ini banyak orang yang berpikir bahwa masalahnya itu gajinya. Padahal Berapa banyak sih kita tahu orang yang penghasilannya banyak, utangnya juga banyak? iya. Emang pertanyaan saya gini, ketika Anda naik gaji, emang tabungan Anda nambah? Enggak. Makanya. Kenapa coba? Itu kan melawan logik. Harusnya gaji naik, tabungan nambah dong. Iya.
Tapi yang terjadi bisa-bisa utang nambah. Utang nambah, kredit nambah, ini nambah. Itu kan di watak keuangan mereka. Kalau watak keuangannya nggak diberesin, mau gaji seberapapun juga nggak cukup. Bahkan beberapa tuh ada yang kasusnya gaji 60 juta atau berapa saya lupa ya. Tapi kurang bahkan nyolong. Dimana 60 juta sebetulnya besar loh. Gede itu, Iya. gede. Ya, jadi bukan di masalah di berapa banyak income yang Anda dapetin. Yang Anda harus pikirin adalah berapa banyak pengeluaran yang Anda keluarin. Oke. Nah sekarang balik lagi ke yang UMR nih. Boleh. UMR DKI kan misalnya. Nah berapa tuh yang bisa disisihin buat bisnis? Kalau buat saya harus tahu bisnis apa dulu. Oh oke. Iya dong. Yang masih terjangkau lah gitu. Nah itu yang paling saya takut untuk jawab. Oh gitu. Jadi kalau kita mesti tahu kita mau bisnis apa dulu. Banyak juga orang yang nanya sama saya, Coach, investasi itu paling bagus investasi apa sih? Iya. Banyak kan? Iya. Berbeda jawabannya semua orang. Kenapa? Karena gini, kalau Anda nanya saya, Coach, investasi paling bagus apa? Jawaban saya apa? Bisnis. Nah bisnisnya apa? Kenapa? Karena saya coach bisnis. Saya paham tentang bisnis. Oke. Setuju ya? Oke. Tapi kalau mau saya tanya orang lain gitu, yang ahli saham atau ahli kripto, jawaban dia apa paling bagus investasinya? Pasti jawaban dia namanya Lee Keng Hyong ya, terkenal, atau Warren Buffett. Dia bakal bilang investasi yang paling bagus ya saham lah guys. Iya kan? Oke. Kalau Anda tanya orang lain si cryptocurrency gitu, paling bagus itu investasi ya kripto lah. Dan jawaban-jawaban ini yang bikin kita bingung. Nanya ke pengusaha warung Padang, iya. Warung Padang lah, iya dong, iya kan. Kalau nanya sama saya karena saya main di digital banyak, saya akan bilang digital lah, invest lah bikin YouTube situ. Contohnya, iya kan? Di TikTok harus eksis. Tapi kalau warung Padang ngapain dia eksis di TikTok mau contohnya? Iya, orang real kan dia kan. Ya, maybe it's a different answers. Oke. Nah pertanyaannya kalau bicara tentang investasi yang paling pertama Anda harus lakukan ya. Atau kalau mau bisnis apaan, nyemplung dulu, lihat prosesnya, pahamin banget. Pahamin suka apa enggak, kalau nggak suka juga ngapain itu kan? Nggak juga. Ya tergantung situasinya Passion ya. gitu. Kalau buat saya sih gini, passion boleh kalau urusan perut udah beres. Oke. Iyalah kalau lapar gimana mau ngomongin passion, tidur aja susah, bener ya? Jadi kita tergantung nih levelnya di mana. Oke. Kita bisa nyari passion. Oke, bagus sih passion ya. Kita kerjain apa yang kita cintai, bla bla bla. Tapi kan anak mesti makan, anak mesti dapat susu. Iya. Hidup mesti go on. Kita realistis aja. Passion ya passion. Kita bisa kerjain passion kita. Kita kerja di satu kantor sebagai admin contoh. Siapa sih yang passion ngitungin angka melulu atau itu kan belum tentu ada ya. Iya. Ya kan? Ya udah dikerjain dulu. Di rumah ya kerjain passion di situ. Okay. Memang suka nyanyi ya nyanyi. Ikutin ini namanya Indonesian Idol kayak apa Idol kayak atau coba rekaman bikin di TikTok, mana tahu terkenal. Ya, Misalnya kan? nih yang teman-teman yang masih UMR nih. Cari partneran deh gitu. Nggak seorang gitu, jadi cari partneran buat bikin bisnis bareng gitu. Itu jalan keluar nggak? Tergantung partnernya. Karena kalau buat saya, kalau partner bisnis Anda cari dan salah, itu sama aja kayak bawa neraka ke bumi. Apalagi urusannya duit loh. Iya. Gak usah susah deh, temen diutangin aja yang mohon-mohon, nagihnya setengah mati. Bahkan ya repot, apalagi kalau kita bicara bisnis. Dan dari awal-awal dibilangnya, oh gampang nih. Tapi kalau memang mau sukses, akan lebih mudah kalau Anda dapat partner yang satu vibrasi. Oke. Ya akan jauh lebih mudah. Mami contoh Anda jago selling, Anda jago jualan, yang satu jago produksi. Kalau udah klop tuh, mantep. Sama kayak suami istri kan dibilang di Kayak setiap... cari jodoh ya? Iya. Tapi kalau bisnis, ya cari sama jodoh beneran, ya mirip lah. Tapi kadang-kadang lebih menantang bisnis. Oke. Terkadang lebih menantang bisnis. Kalau jodoh kan ya putus bisa ya. Oke, nah ini misalnya nih, kalau misalnya kayak gitu kan partner juga harus cari yang pas gitu. Betul. Usaha sendiri juga tadi ya mesti urusan perut dulu beresin gitu kan. Tergantung Perut level dulu- ekonomi ya. Iya, ya sekarang kan kita ngomong buat anak-anak muda nih. Ya. Banyak juga yang akhirnya, oh ya kita bikin startup, ini keren nih gitu. Itu gimana? Nah, bikin startup sih sebetulnya bisa aja, tapi Anda harus paham nih, startup Anda nyelesain masalah apaan. Lihat yang ini dulu, ada VT dulu ya. Startup
nanti ngomongin soal startup lanjut nih. Wis. 99% startup Indonesia berakhir gagal. 99% serius. Serius. Berarti tinggal sisa 1% doang yang sukses. Saya rasa sih gitu. Ah gila. Masa? Coba dilihat. Startup Indonesia berapa? 1.000. Kegagalan di dunia startup sangat tinggi. Dari sekitar 1.500 hingga 1.700 startup di Indonesia, jumlah yang sukses masih relatif kecil, itu 1% saja. Sementara 99% sisanya gagal. Nah, simpelnya gini deh. Kita bicara startup, bicara teknologi kan? Ya kan? Ya. Hitungan simpel, hitungan bodoh. Aha. Bicara startup itu biasa teknologi dan banyak hubungannya dengan aplikasi. Pertanyaannya gini. Kalau saat ini ada 1.700 atau 1.500 startup, Nah, berapa banyak sih sebetulnya aplikasi yang kita install di handphone kita? nggak mungkin nyampe 1.000 juga. Yang Indonesia lagi. Ada nggak 1%? Ada nggak? Kalau kita bicara 1%, ini hitungan bodoh aja. 15 Oke. dari Indonesia punya aplikasi yang Anda install di handphone Anda. Coba hitung. Nggak ada yang asli Indonesia. Oke. Berapa banyak? Paling dia aja. Nih misalnya nih, sebagai contohnya sudah ada merek raksasa Gojek. Kan orang lihat Gojek tuh kayak, wah gila nih startup ini keren nih, bisa jadi gede banget gitu. Lantas perintis startup berbondong-bondong membuat platform yang sama. Di antaranya, ini ada disebut nih, Golek, Lojek, Tripi di Pontianak, di Bengkulu, Mjack di Mataram. Blue Jack juga ada. Ya banyak deh intinya. Ini banyak berarti yang pengen ngikutin jejak Gojek. Yes. Dan itu salah. Salah karena? Mereka udah raksasa, ngapain dilawan? Tapi banyak orang berpikir bahwa Banyak orang yang pengen juga, ya udah kita bikin lokalan deh. Nah. Pontianak bikin, Bengkulu bikin, Mataram bikin gitu. kecuali Anda sudah bisa berafiliasi dengan Gojek, di mana Oh, Anda tetap memang ya. udah prepare supaya Anda di take over sama mereka. Oke. Tapi kan mereka harus tahu juga gitu loh kenapa mereka mesti take over Anda. Harus yang excellent banget ya. Ya ada sesuatu lah nilai yang Anda berikan. Oke. Kalau nggak ngapain, bikin aja aplikasi kan gampang. Yuk kita join yuk, ngomongnya Gojek di Makassar gitu ya contohnya ya. Terus ngapain mereka pakai yang lain? Orang di situ aja dia bisa hidup gitu ya. Iya, karena ketika kita bicara aplikasi kan user dari yang menggunakannya juga dan juga suppliernya atau drivernya itu kan bakal ngeliat ujung-ujungnya apa sih yang gue dapat? Iya. Ya kan, ngapain saya pakai aplikasi maunya contoh Blue Jack atau UD Jack. Tapi nungguin melulu UD Jack kagak ada yang order tuh. Misalnya gitu ya. Ngapain gitu. Oke. Nah, gimana mereka bisa membuat solusinya? Ngelawan yang udah ada, yang dananya boleh dibilang unlimited ya. Artinya kalau misalnya mau bikin startup, yang dituntut apa aja? 1, harus gimana? 2, gimana? Harus nyesain solusi yang belum ada. Oke. Solusi orang deh gitu. Memang contoh kalau Anda ada masalah apa sih di sekitar Anda yang Anda bisa selesain. Itu nomor 1. Oke. Nomor 2, kalau kita lihat udah super apps ya. Kayak Gojek ini kan udah super apps, Iya. udah bahkan gabung sama Tokopedia. Jadi Goto ya. Kita mikirin umumnya contoh apa sih sebuah aplikasi yang mungkin bisa diakuisisi oleh super apps itu yang menambah mereka untuk yang user mereka juga pakai, tapi itu juga bisa menghasilkan. Oke. 2 hal. Oke. Jadi harus ada end of mind-nya dulu nih. Kita bikin aplikasi ini buat apa? Karena buat aplikasi itu nggak murah loh, capek dan nggak gampang. Oke. Nggak gampang. Nggak gampang, capek, nggak ngenalin ke orang juga kan setengah mati. Setengah mati. Orang bisa download juga udah alhamdulillah gitu Iya. kan. Ada yang cuma lihat-lihat doang, nggak mau download gitu. Ya udah banyak banget. Ya kan dipaksain suruh download, habis download delete, bener nggak? Lihat, aduh nih, bikin handphone penuh aja gitu kan. Iya. Dan investor kan juga pinter sekarang. Dia bakal lihat Anda itu siapa sih? Udah pernah bikin startup nggak? Nggak pernah. Baru pertama kali. Dilihat backgroundnya. Oke. Gimana caranya Anda bisa dapat networking Anda? Gimana caranya Anda bisa jualan? Gimana Ini Anda? beneran ya startup itu tadi 99% gagal. Yes. Sekarang sih 2022, kayaknya booming startup itu tahun 2020 tuh yang wah gila banget gitu ya. Booming yes, betul, gede memang kelihatannya. Atau 2019 atau 2018 kayaknya. Banyak startup. banget kok startup yang struggle. Kita lihat oke. deh, sekarang simple. Kalau mau kita bisa bicara berhasil, coba 1.500 itu di tahun saat itu. 2019 kan? Iya. Heeh. Pertanyaannya sekarang udah berapa? Mungkin 2.000, 3.000.
berapa banyak sih startup yang Anda tahu asli Indonesia? Gitu aja deh. As Oke. simple as that. Ah, Coba sebut, ada nggak 10? Nggak nyampe nih Nggak kayaknya. Nggak nyampe. nyampe. Nggak nyampe. Hitungan-hitungan bodoh aja, data sih ada. Itu kan tadi 99% gagal. Terus yang tutup bisnis biasa nih, bisnis Bisnis biasa. konvensional. Konvensional. Berapa persen tutup? 2 tahun 80% tutup 2 tahun. dalam 2 tahun. Ini miris ya memang ya, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Kalau mau Itu karena apa ya? Karena kurang inovasi atau apa gitu? karena mikir bisnis gampang sih dan nggak tahu cara bisnis. Kalau buat saya sih gitu. Jadi mungkin Anda ke daerah satu, daerah baru deh. Ya. Ya, atau nggak usah susah-susah di daerah rumah Anda. Perhatiin. Bisnis yang ada dari perjalanan dari tempat Anda ke kantor gitu contohnya. Anda mulai perhatiin, lihat ada berapa banyak sih bisnis baru yang muncul. Yang baru. Oke. Sering kan kadang-kadang lihat ada yang coba, ada ini. Muncul terus muncul. gitu. Ha-ha. Pertanyaan saya, berapa banyak di tempat tersebut gonta-ganti? Oke. Banyak kan? Banyak. Ujung-ujungnya kalau memang kita udah kerja nih 10 tahun atau udah tinggal di satu area 10 tahun, ini kayaknya bisnis yang ada ini aja deh, ya kan? Oh, oke. Apoteknya ya udah yang ini memang udah dari kecil, Oke. restorannya udah yang ini memang udah dari kecil. Banyak sih bisnis baru yang muncul, restoran baru, kafe baru, tapi gonta-ganti nama, gonta-ganti baju melulu. Sering kan ngelihat itu kan? Banyak banget. Simpelnya gitu aja. Oke. Simpelnya Oke. gitu Nah, aja. ada usia lain nggak? 10 tahun misalnya? Berarti bisa dibilang 10 tahun itu bisnis berhasil nih. 10 tahun kalau lewat udah termasuk berhasil. Lewat dari 10 tahun. Lewat dari 10 tahun. Tapi 95% bisnis gagal dalam 10 tahun. Jadi 2 tahun pertama itu mereka mesti dapetin minimal mesti dapetin cash flow lah. Jadi Oke. kalau nggak ada uangnya ya nggak ada untungnya ngapain bisnis jalanin. Iya. Nah pertanyaannya biasa dari tahun kedua sampai tahun ke-10 tuh itu bisnis kan harus adaptasi. Contoh zaman dulu es kepal tuh laku banget. Iya banget. Sekarang kemana guys? Iya. Gitu Iya, kan? iya. Karena nggak adaptasi. Oke. Banyak orang yang ikut-ikutan, ya kan? Zaman dulu tuh buat ramen, rame banget. Oh di mana-mana buka ramen inilah, ramen ono lah, ramen inilah, ramen ono. Yang stay berapa? Itu aja kan? Berapa banyak coba yang tutup? Ada nggak dulu yang buka lebih dari 10? Ada kan? Sekarang brand yang ada berapa sih? Kurang dari 5. Oke. Oh dulu kayak puluhan di mana-mana. Wih ramen baru nih, ramen ini nih. Itu berarti usianya 2 tahun tuh. 2 tahun. Kayaknya 2 tahunan ya. 2 tahun. Ikut-ikutan angin. Iya. Opportunis. Tapi mereka nggak paham bagaimana running bisnisnya itu sendiri. Oke. Mereka harus cari expertnya. Sekarang nih, mumpung di sini nih, Coach kasih tips and tricks ya buat teman-teman yang kepingin memulai bisnis. Kan nggak mau nih jadi karyawan terus gitu kan? Oke. Ya, coba apa tips and tricks? Untuk teman-teman seperti apa nih tingkat ekonominya nih? Ya tadi teman-teman yang UMR lah. UMR. Oke, kalau saya ya kalau boleh kasih tips and trick nomor 1. Anda harus benar-benar tahu mau bisnis apaan dulu. Jadi expert deh. Jadi expert dalam satu hal. Kalau memang Anda jago, contoh jago ngedit gitu ya udah jadi expert. Jadi Anda bisa buat videografi yang bagus ya kan. Expert di sana kerjain dulu buat untuk cari freelance dulu, mulainya dari yang kecil dulu. Cari teman-teman dulu deh yang pakai jasa Anda. Kalau Anda jago masak contohnya, mimpi mau bikin restoran. Sedangkan Anda masih kerja nih, ya. Sabtu Minggu bikin dulu catering. Jual dulu warung di rumah. Laku nggak? Mulai dari yang kecil dulu. Nggak usah modal gede. Kenapa? Modal gede nyemplung nanti kelelep utang. Iya. Jadi budak utang kan gak enak ya kan? Jangan. Mulai dulu dari yang kecil. Udah itu aja. Oke. Startnya gitu. Dimulai dulu, lihat customer Anda suka nggak. Jangan-jangan orang tua Anda aja yang bilang, wah ini enak banget gitu, ya kan? Tapi pas dicoba customer, aduh asin banget boys, ya kan? Enggak, coba dulu sama customer, lempar. Jualin dulu sedikit-sedikit, ada yang mau beli enggak? Dan kalau ada yang mau beli, perhatiin, dia beli lagi enggak? Kan bisa aja awal-awal beli karena nggak enak nih, ya kan?
Teh Indri udah baik, Iya, iya, nawarin iya, melulu iya. aja, Iya, iya, ya kan nasi uduk, ya kan. Ya udah saya beli lah ya, ya kan. Terus minggu depan nasi uduk lagi, aduh, ya udah, mungkin masih beli lah ya. Tapi Besok-besok teleponnya nggak diangkat. Besok, aduh, ini pas muncul, aduh mukanya kayak bukan mukanya Teh Indri yang muncul, kok mukanya yang muncul kayak nasi uduk nih, gitu, ya kan. Udah deh enggak deh, gitu. Nah itu kan kita mesti lihat, ada nggak yang orang balik lagi beli? Oke. Mulai dari yang kecil dulu, jangan keluar modal gede-gede. Dan yang paling penting dimulai. Oke. Buat bisnis itu yang penting dimulai, bukan dipikirin. Oke. Iya dipikirin doang gak bakal Iya, nyampe kemana-mana. Oke. Teh Indri. Oke, berarti tipsnya bisnis apa dulu yang mau dikerjain, expertnya di bidang apa gitu ya. Iya. Terus mulai dari yang kecil dulu, jangan yang Mulai gede-gede dulu, dulu. iya. Terus kemudian lihat customer suka apa enggak, dan yang kelima mulai aja dulu. Mulai aja. Oh, Dengerin feedback ya. Kalau customer bilang ini rasanya kayaknya lebih enakan nasi uduk pakai teri, ya udah kasih teri gitu loh, ya kan? Iya, cobain baru bikin produk baru. Oke, Coach, thank you Thank udah you. ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa ada waktu lagi ya buat Siap. ngobrolin tips and tricks buat teman-teman milenial. Thank you, Coach. Thank you banget for the invitation.